Hari ini 2 Januari kita memperingati Santo Basilius Agung dan Santo Gregorius dari Nanscience, uskup pengaku iman dan pujangga gereja. Basilius lahir pada tahun 329 di Kaisarea, ibu kota provinsi Kapadokia di Asia Kecil. Ia berasal dari keluarga Kristen yang saleh. Kedua orang tuanya, yaitu Basilius Tua dan Emilia beserta neneknya Macrina Tua, diakui dan dihormati pula oleh gereja sebagai orang kudus. Demikian pula Macrina muda dan kedua adiknya, Gregorius dari Nyssa dan Petrus dari Sebaste. Basilius dididik oleh ayahnya dan neneknya Macrina Tua. Pendidikan ini menumbuhkan iman yang kokoh dan murni dalam dirinya. Basilius kemudian melanjutkan pendidikannya di Konstantinopel dan Athena. Di Athena, ia menjalin persahabatan dengan Gregorius dari Nanscience, teman sekelasnya. Setelah menamatkan pendidikannya dengan cemerlang, ia kembali ke Kaisarea dan menjadi pengajar retorika. Dalam waktu singkat, namanya sudah dikenal luas. Ia bangga atas prestasi dan kemasyhuran namanya dan senang mendengar pujian orang. Oleh karena itu, lama-kelamaan ia menjadi sombong dan cenderung mencari hormat duniawi. Namun atas pengaruh kakaknya Macrina muda dan kedua adiknya, ia mulai tertarik pada corak hidup membiara. Ia lalu berhenti mengajar dan berangkat ke Mesir, Palestina, Syria, dan Mesopotamia untuk mempelajari corak hidup membiara. Sekembalinya dari perjalanan itu, ia bersama adiknya Petrus Sebaste membangun sebuah biara pertapaan di Pontus. Di tempat itu, ia bertapa dan menjalani suatu kehidupan yang keras bersama beberapa orang rekannya. Aturan hidup membiara di Pontus mengikuti contoh dari Santo Pachomius dari Mesir. Kehidupan membiara yang dibangunnya merupakan bentuk kehidupan membiara yang pertama di Asia Kecil. Oleh karena itu, Basilius digelari sebagai bapa perintis hidup membiara di Gereja Timur. Di Gereja Barat, pengaruh Basilius dikenal melalui Santo Benedictus, pendiri Ordo Benediktin dan Abbas biara Monte Cassino. Pada tahun 370, Basilius diangkat menjadi uskup di Kaisarea, menggantikan uskup Eusebius. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang berwatak tegas dan bersemangat. Kepandaian, kesucian, kerendahan hatinya menjadikan dia seorang panutan bagi umatnya dan uskup-uskup yang lain. Selain giat membela kebenaran ajaran iman Kristiani terhadap serangan kaum Arian, Basilius juga memperhatikan kepentingan umatnya, terutama mereka yang miskin dan melarat.
Karya sosial yang dirintisnya amat luas dan modern. Kaum kaya yang tidak mempedulikan sesamanya yang miskin dan melarat dikecamnya habis-habisan. Ia membangun sebuah rumah sakit namanya Basilian untuk menampung orang-orang sakit yang miskin. Untuk membela dan mempertahankan kebenaran ajaran iman Kristiani terhadap ajaran sesat Arianisme, Basilius menerbitkan banyak tulisan teologis. Kecuali itu, ia juga menerbitkan buku-buku liturgi dengan berbagai pembaharuan. Dari antara ribuan surat yang ditulisnya, masih tersimpan 300 buah surat hingga kini. Dari surat-surat itu, kita dapat mengetahui kepribadian Basilius sebagai seorang yang mahir, pandai, dan beriman. Meskipun badannya amat kurus karena hidup tapa yang keras dan penyakit, namun semangat pelayanannya tak pernah pudar. Ia pun tetap ramah dan rendah hati kepada semua umatnya. Basilius meninggal dunia pada 1 Januari 379. Ia digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja. Riwayat hidup Santo Gregorius dari Nazianze. Keluarga Gregorius adalah keluarga yang saleh dan diberkati Tuhan. Ibunya beserta kedua adiknya Gorgonia dan Kaisaria juga diakui oleh gereja sebagai orang kudus. Gregorius menjalani pendidikannya di Nazianze. Kemudian berturut-turut ia belajar di Kaisaria Kapodokia, Kaisaria Palestina, Alexandria, dan akhirnya di Athena. Di Athena, ia bertemu dengan Basilius, teman kelasnya. Keduanya bersahabat. Bersama Basilius, Gregorius mengasingkan diri ke sebuah tempat pertapaan di Pontus. Tetapi kemudian karena desakan ayahnya, Gregorius kembali ke daerah asalnya. Di sana ia ditabiskan menjadi imam dan kemudian ditabiskan menjadi uskup. Ketika berusia 50 tahun, Gregorius diangkat menjadi uskup agung Konstantinopel. Di Konstantinopel, ia menyaksikan keadaan hidup iman umat yang menyedihkan karena terpengaruh ajaran sesat Arianisme yang sudah menyebar luas. Tempat ibadat pun tidak ada. Gregorius memulai karyanya sebagai uskup agung Konstantinopel dengan membangun sebuah gereja darurat. Gereja ini disebutnya Anastasia, yang berarti kebangkitan. Kaum Arian yang menentangnya dihadapinya dengan tenang dan sabar. Kepada umat, ia selalu berkata, "Kita harus menghadapi mereka, kaum Arian, dengan budi bahasa yang manis dan kesabaran yang tinggi, agar bisa mengalahkan mereka." Ia banyak menulis dan mengajar di kota-kota yang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
untuk membela ajaran iman yang benar. Pertentangan dengan kaum Arian terus meruncing, terlebih-lebih ketika semakin banyak umat kembali kepada ajaran iman yang benar karena pengaruh Gregorius. Kaum Arian berusaha membunuhnya dengan menyuruh seorang pemuda. Namun usaha ini gagal. Pemuda tanggung ini seketika berubah hatinya. Tak kala berdiri di hadapan Gregorius yang saleh itu, ia berlutut di depan Gregorius dan mengakui niat jahatnya. Gregorius lebih suka hidup menyendiri dalam kesunyian pertapaan daripada hidup di tengah keramaian kota dengan segala masalahnya. Oleh karena itu, tak berapa lama setelah ayahnya meninggal, ia kembali ke Nansciancey untuk menggantikan ayahnya. Di sana, ia mengajar dan banyak menulis buku-buku pengajaran iman dan pembelaan agama. Semua tulisannya itu merupakan warisan berharga bagi gereja. Dari tulisan-tulisannya, kita mengetahui bahwa Gregorius adalah seorang teolog dan filsuf yang arif. Gregorius meninggal dunia pada tahun 390. Oleh gereja, beliau digelari kudus dan dihormati sebagai pujangga gereja.